Nah, Pak, tadi kan di awal Bapak sempat menyinggung bahwa ada sebenarnya kota-kota lain yang bisa terpisah, seperti di Amerika ataupun juga mungkin di Jepang seperti itu Tokyo dan lain-lain, Yokohama yang terpisah tapi kemudian mereka sukses. Nah, apa mungkin pelajaran yang bisa diambil dari contoh sukses di negara-negara lain itu untuk pembangunan kawasan terpadu baru seperti Meikarta ataupun juga mungkin nanti di kawasan-kawasan lain di Indonesia? Ya di negara seperti kita ya, karena Indonesia ini kan luas. Tapi kan luasnya kan kalau dijumlah sama air, kalau dikurangi airnya kan tidak terlalu luas. Jawa, terutama Jawa, yang luas kan Papua, Kalimantan memang luas. Tapi Jawa kan nggak luas. Yeah. Nah jadi untuk seperti wilayah, daerah, negara, tempat seperti Jawa, di mana penduduknya padat dan makin padat, proyek seperti Meikarta itu dibutuhkan. Karena kita tidak, ruang itu sangat terbatas. Kita tidak bisa terus horizontal membangun, tapi kan harus vertikal ke atas. Jadi dari nilai dari ruang itu harus betul dihargai. Nah itu Meikarta. Jadi menghargai nilai ruang. Setiap meter persegi itu harus kita hormati, kita hargai. Bukan hanya nilai ekonominya, tapi nilainya bagi kehidupan. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain sebenarnya. Dengan sendirinya mereka sudah lakukan. Mungkin terencana atau tidak ya, tapi mereka lakukan seperti itu. Nah, treatmentnya mungkin yang bisa kita contoh dari contoh sukses di negara-negara lain terhadap treatment terhadap kawasan-kawasan terpadu baru. Ya, tadi tentu perencanaan. Dari awal harus ada perencanaan, kesadaran. Jadi perencanaan tata ruangnya harus ada dari awal. Tapi kalau saya lihat, kalau saya pelajari perencanaan Meikarta, mereka sudah mempertimbangkan itu. Karena ini kan investasi besar. Tentu investasi besar tidak bisa gagal oleh karena salah perencanaan. Perencanaan itu penting sekali. Jadi di mana menempatkan wilayah untuk permukiman, di mana wilayah untuk services. Kan kalau wilayah pemukiman sebesar itu kan perlu mall, perlu wilayah komersial, perlu gedung-gedung untuk perbankan, untuk toko-toko, perlu sekolah, perlu fasilitas umum. Nah itu kan harus dirancang. Nah, kalau dirancang dengan baik, menjadi daerah pemukiman yang nyaman, itu dengan sendirinya akan direplikasi orang lain. Orang akan datang belajar ke situ. Jadi lagi-lagi perencanaannya. Perencanaan harus baik dan perencanaan perancangan. Jadi itu yang kuncinya. Kebetulan kita kan mulai ini kan disebut dari awal greenfield ya. Jadi sudah dari tidak ada menjadi ada. Meikarta itu dari tidak ada menjadi ada loh, bukan hanya sudah ada tapi tidak ada, dari kosong aja sama sekali menjadi ada. Jadi bisa dari awal. Kelebihannya di situ. Kelebihannya di situ. Dari awal dia merancang dari nol. Sehingga bisa dibuat betul-betul dibikin tanpa hambatan, harus memperhitungkan yang sudah ada di sana. Baik. Nah, kalau kita bicara soal tadi kan bahwa Meikarta juga itu bisa dikatakan 0%, tidak ada sepeser pun uang dari pemerintah ya, ataupun secara langsung tidak ada. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara soal investasi, kemudian kawasan baru terpadu seperti Meikarta ini seberapa menjanjikan dalam mengundang investasi mungkin juga investasi asing, Pak? Saya yakin kalau Meikarta ini jadi atau nanti terlihat jadi, akan banyak orang tertarik untuk investasi Indonesia. Tidak perlu hanya di Meikarta, tapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Karena proyek yang sukses itu hanya bisa terjadi kalau didukung oleh masyarakatnya, didukung oleh pemerintahnya, ya. Pemerintah itu pemerintah pusat. Jadi kalau orang melihat Meikarta ini didukung oleh pemerintahnya, oleh pemerintah daerahnya, oleh masyarakatnya, maka orang akan datang berbondong-bondong untuk investasi Indonesia karena dengan contoh Meikarta itu. Kalau Meikarta menghadapi kesulitan hukum misalnya, tentu orang malas datang ke sini. Aduh, Meikarta aja ada surat hukum orang Indonesia sendiri gitu kan. Nah sekarang kan apalagi orang investor asing, apalagi kita begitu. Apa sih yang paling susah dari meyakinkan investor asing, Pak, untuk ke Indonesia? Tadi kan kepastian hukum. Kepastian hukum, itu kepastian usaha, jadi peraturan jangan berubah-ubah, itu kan yang mereka selalu persoalkan kan. Kemudian kebijakan satu instansi dengan sisi lain tidak sinkron, nah itu harus disinkronkan. Nah, kalau Bapak ini sebagai tokoh Jawa Barat, melihat Jawa Barat ini siap tidak sih menerima investasi? Saya kira kalau di Indonesia yang paling siap Jawa Barat. Jawa Barat. Di samping tentu Jawa Timur juga, tapi Jawa Barat karena untungnya dia kan dekat dengan Jakarta. Apapun juga
pusat-pusat dari bisnis besar kan di Jakarta, pusat perbankan, perusahaan besar kan semua di sini. Jakarta itu kan pembayar pajak terbesar, walaupun pajaknya dihasilkan oleh daerah lain. Apapun dan pelayan perkotaan semua masih di Jakarta. Jadi menguntungkan. Jawa Barat itu diuntungkan dari dulu. Tapi juga dirugikan karena Jawa Barat sendiri jadi tersedot kan ke sini. Akibatnya maka IPM Jawa Barat, indeks pembangunan manusia Jawa Barat di bagian tertentu tidak bagus. Justru termasuk yang buruk kan gitu di daerah lain. Jadi itu yang harus kita hindari. Tapi saya katakan tadi jangan kita justru menciptakan kesenjangan, jangan membuat menara gading di sini silau di sana gelap ya dalam pembangunan proyek berskala besar yang magnitudenya seperti Mekarta itu. Pertama tidak boleh Mekarta itu seperti saya katakan tadi terpisah dari masyarakat. Jadi itu satu. Jadi masyarakat harus merasa Mekarta itu menjadi miliknya dia, milik masyarakat itu ya. Jadi ada rasa ownership dari masyarakatnya terhadap itu pertama. Jadi jangan mengaliniasi justru, jangan membuat masyarakat merasa, aduh ini bukan bagian dari saya, bahkan dia masuk ke wilayah saya misalnya. Ada kan kalau kita bicara budaya itu kan ada agama, ada tradisi, ada etnis, ya itu kan semua sensitif. Nah, Jawa Barat itu sangat sensitif soal-soal seperti itu harus diperhatikan. Ya itu yang ketiga yang juga harus kita selalu perhatikan adalah di dalam konteks ketegangan sosial. Ya, tadi sebagai akibat daripada itu. Jadi jangan menimbul ketegangan sosial karena konflik kepentingan, konflik tanah, ya. Konflik kesukuan, dan itu juga harus selalu dijaga. Jadi saya melihatnya dari sisi budaya. Tadi disebutkan dari sisi budaya. Jadi Jawa Barat ini budayanya khas. Yeah. Dan Mekarta itu terletak di Jawa Barat bagian utara yang berbeda dengan Jawa Barat pedalaman itu. Itu Jawa Barat pesisir gitu ya. Jadi banyak sekali pengaruh dari Jakarta. Jadi lebih mudah beradaptasi. Ya kalau Mekarta itu Cikarang. Tapi begitu kita sudah masuk ke dalam, Kerawang Purwakarta itu sudah Jawa Barat pedalaman itu. Sudah berbeda budaya dengan tingkat penerimaan mereka terhadap dengan daerah pesisir berbeda. Nah, makanya itu yang harus kita nanti harus ada sosiolog lah yang membantu kita untuk mengembangkan ini menurut pendapat saya. Jadi tidak nanti menimbulkan konflik atau ketegangan sosial yang tidak perlu. Saya tertarik dengan tadi mengatakan kalau misalnya ownership-nya itu juga dibangun. Nah biasanya kalau misalnya sense of ownership itu pun juga dibangun, itu kan juga jadi ikut menjaga sebenarnya. Karena kalau jadi dia menjaga. Jadi kalau ada orang mau berbuat buruk ya, misalnya mereka akan menjaga masyarakat. Jadi karena itu masyarakat di luar Mekarta itu harus dibangun. Apakah kebutuhan mungkin masjidnya atau sekolah di luarnya ya, bukan di dalamnya, tempat ibadahnya atau kebutuhan sosialnya. Nah itu harus diperhatikan. Dan juga jadi ada menggunakan supplier setempat di mana bisa. Jadi kalau bisa ditangani oleh masyarakat ekonomi kecil, jangan ditangani oleh pengusaha besar gitu ya, misalnya gitu. Kalau memang kita kan punya Matahari, punya berbagai outlet. Nah, itu di Mekartanya, jadi kalau ke daerah sekitarnya kita harus membantu kehidupan masyarakat setempat. Terhadap sektor real. Ya. Jadi pertama tentu pertumbuhan. Nah, jadi kan pertumbuhan itu kan fungsi daripada investasi. Jadi investasi akan menghasilkan pertumbuhan. Cuma sekarang berapa efektifnya. Nah, tapi itu pasti akan pada PDB tentu akan berkontribusi. Juga terhadap pertumbuhan daerah, PDRB. Itu juga akan berkontribusi. Kemudian kepada pendapatan nasional akan berkontribusi, baik nasional maupun daerah. Itu kan kontribusi yang langsung dan nyata akan dirasakan. Ketiga, lapangan pekerjaan yang akan diserap. Berapa banyak lapangan pekerjaan, itu juga terhadap pertumbuhan daerah, PDRB. Itu juga akan berkontribusi. Kemudian kepada pendapatan nasional akan berkontribusi, baik nasional maupun daerah. Itu kan kontribusi yang langsung dan nyata akan dirasakan. Ketiga, lapangan pekerjaan yang akan diserap. Berapa banyak lapangan pekerjaan, itu juga merupakan salah satu indikator. Keempat, misalnya berapa ekspor yang akan dihasilkan dari situ dan ditingkatkan. Karena dengan adanya Mekarta, dengan adanya industri yang berkembang di sini, industri itu makin berkembang karena ada Mekarta.
Jakarta berkembang karena ada industri, jadi ini saling mengisi. Berapa banyak ekspor yang akan meningkat dari wilayah ini? Nanti ada rencana kan, misalnya Toyota mau mengekspor hasil produknya ke Afrika, ke Timur Tengah. Jadi itu kan Toyota kan dari daerah situ. Nah, jadi berapa ukuran ekspor yang makin ditingkatkan. Nanti berapa kemungkinan bangku-bangku sekolah yang akan diciptakan tambahannya. Kemudian bagaimana pendidikan tinggi kita akan meningkat ya. Nah ini banyak sekali ukuran-ukuran yang bisa dijadikan benchmark itu nanti parameter yang akan apakah proyek ini berhasil atau tidak. Dan tentunya ini juga bisa menjadikan kita melihat masa depan sebenarnya yang jauh lebih cerah. Seperti itu. Ya, akan membantu masa depan yang tidak sumpek gitu. Ya. Sekarang kan Jakarta itu kan sumpek gitu, macet tiap hari. Nanti kalau sebagian itu bergeser ke sana, ya berkurang macetnya otomatis itu. Sekarang stresnya Jakarta ya Pak. Truk itu kan harus lewat Jakarta. Jadi semua nanti kan tidak semua harus ke Jakarta. Nah itu kita bisa lebih nyaman hidup di Jakarta ini. Baik. Atau kita pindah ke Mekarta itu boleh juga. Nah kita akan lihat nanti seperti apa dan tentunya juga kita nantikan multiplier efeknya sih sebenarnya. Akan seperti apa bagi pembangunan tidak hanya kawasan ini sendiri tetapi juga kawasan-kawasan lain di sekitarnya dan juga tentunya pembangunan Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Ginanjar sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Ginanjar Kartasasmita.